Gue mau ngomong sesuatu yang mungkin bikin lu gak nyaman. Indonesia bukan kekurangan sarjana. Indonesia justru belum butuh sebanyak itu. Dari kecil kita diajari satu rumus sederhana. Sekolah tinggi, hidup aman. Kuliah, naik kelas ekonomi. Sarjana, masa depan cerah. Lu percaya itu, orang tua lu percaya itu, dan sistem juga mendorong itu. Tapi pas lulus, lowongan gak sebanyak lulusan, gaji gak sesuai ekspektasi, kerja sering gak nyambung sama jurusan. Dan lo mulai nanya pelan-pelan dalam hati, gue salah pilih jurusan nih, gue kurang pintar ya, atau ada yang salah sama sistemnya. Di episode ini gue gak mau nyalain lo, gue gak mau nyalain kampus. Gue mau kita lihat lebih dalam. Apakah struktur ekonomi kita memang siap menyerap ledakan sarjana? Kalau belum, apa artinya itu buat masa depan lo? Gas, kita bongkar. Bro, kita mulai dari dasar dulu. Ekonomi itu ibarat mesin besar. Mesin ini butuh tenaga kerja, tapi jenis tenaga kerja yang dibutuhkan tergantung bentuk mesinnya. Kalau mesinnya pertanian tradisional, yang dibutuhkan banyak tenaga lapangan. Kalau mesinnya manufaktur, yang dibutuhkan operator, teknisi, supervisor produksi. Kalau mesinnya sudah berbasis teknologi tinggi, riset, data, artificial intelligence, baru di situ sarjana dan kemampuan analitis tinggi jadi kebutuhan utama. Sekarang pertanyaannya, struktur ekonomi Indonesia ada di level mana? Kalau kita lihat kontribusi sektor terbesar, ekonomi kita masih banyak ditopang oleh perdagangan, pertanian, manufaktur padat karya, UMKM, sektor informal. Artinya apa? Artinya kebutuhan terbesar pasar tenaga kerja kita masih di level operasional dan teknis. Sementara setiap tahun kampus meluluskan ratusan ribu sarjana baru. Disinilah mulai terjadi mismatch. Suplai lulusan tumbuh cepat, demand industri tumbuh lebih lambat. Dan dalam hukum ekonomi sederhana, kalau suplai naik lebih cepat dari demand, nilai tawarnya turun. Ini yang sering disebut sebagai inflasi gelar. Dulu sarjana itu langka, sekarang jauh lebih umum. Bukan berarti nggak berharga, tapi daya tawarnya nggak sekuat dulu. Dan ini bukan karena lu bodoh, ini bukan karena generasi sekarang malas, ini soal struktur. Kenapa kampus terus bertambah? Karena dari sisi pendidikan, membuka kelas lebih mudah dibanding membangun industri. Universitas bisa tambah kuota, buka jurusan baru, buka kelas paralel. Sementara membangun industri teknologi tinggi butuh investasi besar, infrastruktur, ekosistem, waktu puluhan tahun. Jadi pendidikan bergerak cepat, ekonomi bergerak lebih lambat. Dan generasi lo ada di tengah ketimpangan itu. Bro, kalau sampai sini lo mulai mikir, berarti ini bukan sekedar soal rajin atau enggak ya. Nah, itu poinnya. Kita terlalu sering dengar motivasi kosong, padahal yang perlu dibongkar itu sistemnya. Kalau lo ngerasa pembahasan kayak gini penting, bantu channel ini tetap hidup. Like videonya, subscribe kalau lu belum, dan share ke teman lu yang lagi galau soal kerja atau lagi mikir masa depan. Karena diskusi soal pendidikan dan ekonomi ini nggak boleh cuma jadi obrolan kampus, harus jadi obrolan publik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih berat. Apakah artinya kuliah itu salah? Enggak bro, gue nggak pernah bilang kuliah itu salah, tapi ekspektasinya yang perlu realistis. Kuliah hari ini bukan lagi tiket otomatis naik kelas ekonomi. Kuliah sekarang adalah baseline. Kalau dulu S1 sudah cukup jadi pembeda, sekarang hampir semua orang punya S1. Maka yang jadi pembeda bukan lagi gelarnya, tapi skill spesifik, pengalaman nyata, kemampuan problem solving, adaptasi, networking. Kalau lu cuma ngandalin ijazah, lu akan bersaing dengan ribuan orang yang punya kertas yang sama. Kenapa negara nggak bisa cepat berubah? Transformasi ekonomi itu bukan saklar lampu bro. Negara seperti Korea Selatan butuh puluhan tahun untuk naik dari manufaktur murah ke industri teknologi tinggi. Negara seperti Singapura membangun diri sebagai pusat keuangan dan logistik secara strategis dan konsisten. Indonesia sedang transisi, tapi transisi itu lambat.
Masalahnya, sistem pendidikan kita sudah melesat lebih dulu. Kampus menghasilkan sarjana setara knowledge ekonomi, tapi industrinya belum sebanyak itu. Disitulah gesekannya terjadi, bro. Kenapa banyak sarjana masuk sektor informal? Banyak sarjana akhirnya jualan online, masuk UMKM, kerja di luar jurusan, jadi freelancer tanpa jalur karir jelas. Apakah itu gagal? Belum tentu, bro. Tapi itu tanda bahwa pasar formal belum cukup besar untuk menyerap semuanya. Dan ini bukan cuma soal jumlah pekerjaan, ini soal jenis pekerjaan. Kalau ekonomi didominasi perdagangan dan jasa sederhana, maka peluang formal dengan kebutuhan analisis tinggi terbatas. Jadi bukan karena sarjananya nggak bagus, tapi karena mesinnya belum sebesar itu. Kalau ekonomi didominasi perdagangan dan jasa sederhana, maka peluang formal dengan kebutuhan analisis tinggi terbatas. Jadi bukan karena sarjananya nggak bagus, tapi karena mesinnya belum sebesar itu. Reframe. Mungkin selama ini narasinya salah. Bukan terlalu banyak kampus, tapi struktur ekonomi belum naik kelas secepat pendidikan. Dan itu berarti ada dua kemungkinan. Satu, ekonomi naik menyusul, sarjana terserap lebih baik. Yang kedua, individu yang adaptif naik duluan, yang pasif tertinggal. Lu nggak bisa kontrol kecepatan transformasi negara, tapi lu bisa kontrol strategi pribadi lu. Strategi realistis buat lu. Kalau lu masih kuliah, jangan cuma kejar IPK, kejar skill yang bisa langsung diuji pasar. Kalau lu fresh graduate, jangan gengsi mulai dari posisi kecil. Yang penting masuk ke sistem dulu. Kalau lu sudah kerja, upgrade skill lu sebelum pasar memaksa lu upgrade. Karena di era sekarang, gelar itu pintu masuk, bukan jaminan duduk nyaman. Kalau episode ini bikin lu mikir, itu memang tujuannya, bro. Gue nggak mau lu cuma termotivasi, gue mau lu paham struktur. Kalau lu mahasiswa, fresh graduate atau orang tua yang lagi mikirin masa depan anaknya, share video ini. Biar diskusinya nggak cuma soal rajin belajar, tapi soal arah sistem ekonomi kita. Tulis di komentar, menurut lu masalahnya ada di pendidikan atau di struktur ekonomi? Dan kalau lu mau kita lanjut bahas solusi konkret, vokasi, reformasi kampus, atau arah industri, bilang di komentar. Kita lanjut di episode berikutnya.